Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, perayaan Natal tahun ini harus dilalui dengan perasaan rindu oleh keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat di Muaro Jambi. Karena ini merupakan Natal pertama tanpa kehadiran Yosua di tengah keluarga. Di ibadah Natal kali ini pun keluarga mendoakan Yosua mendapat tempat terbaik di surga. Natal tahun ini menjadi sangat berbeda bagi keluarga besar Samuel Huta Barat di Sungai Bahar Jambi. Natal pertama tanpa kehadiran Yosua. Rindu, itulah yang dirasakan keluarga. Yosua telah kembali pada Sang Pencipta usai tewas dibunuh 8 Juli 2022 lalu. Tak pernah terbayang oleh Samuel Huta Barat. Kini ia hanya bisa menatap senyum putra tercintanya lewat foto-foto perayaan Natal tahun lalu yang menjadi momen kebersamaan terakhir Yosua bersama keluarga. Keluarga Brigadir Yosua hari ini mengikuti ibadah Natal di Gereja GPIB Alpha Omega, Sungai Bahar, Muaro Jambi. Tak lupa mereka mendoakan Yosua yang telah kembali ke rumah Tuhan di surga. Suasananya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana anak kita almarhum Yosua tidak ada lagi di sisi kita untuk merayakan Natal pada tahun ini. Jadi kami sangat merasa kehilangan atas meninggalnya Yosua ataupun kepergian dari Yosua dari sisi kami untuk selama-lamanya. Yang sangat kami rasakan daripada kami berkumpulnya dengan almarhum Yosua di Natal sebelumnya, anak kami ini selalu memberi support dan memberi wejangan di tengah-tengah keluarga ataupun kepada adik kakaknya. Kenangan Yosua yang kini abadi terukir di ingatan keluarga. Kini tersisa satu harapan keluarga, keadilan atas kematian sang putra tercinta agar sidang kasus pembunuhan Yosua bisa segera selesai dan diputuskan dengan seadil-adilnya. Ya, jelang akhir tahun pemirsa, sidang Verdi Sambo akan terus digelar. Salah satu agenda yang dijalani adalah menghadirkan saksi meringankan dari kubu Verdi Sambo. Sidang Verdi Sambo masih akan terus berlanjut pada pekan depan sebelum tahun baru 2023. Salah satu agenda yang akan dijalani adalah menghadirkan saksi dari kubu Verdi Sambo untuk meringankan hukuman. Sementara untuk perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap 6 terdakwa beragendakan pemeriksaan saksi dan saksi ahli dari jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan rencananya akan dilaksanakan pada Selasa 27 Desember hingga Kamis 29 Desember. Pada 27 Desember rencananya adalah sidang untuk terdakwa pembunuhan berencana yakni Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sedangkan pada Rabu 28 Desember adalah untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer alias Baradae, dan Ricky Rizal Wibowo alias Bribka RR. Sementara untuk Kamis 29 Desember akan dijadwalkan sidang untuk kasus obstruction of justice. Sidang akan dilangsungkan untuk terdakwa Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Sebelumnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menolak permintaan tim pengacara dan jaksa penuntut umum untuk menunda jadwal persidangan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga Januari 2023. Hakim mengatakan sidang mesti berlandaskan pada asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei pemilih presiden mendatang. Lembaga SMRC merilis hasil survei tren elektabilitas bakal calon presiden tahun 2024, sedangkan Carta Politika merilis pasangan capres-cawapres yang dipilih responden. Survei dilakukan pada tanggal 3 hingga 11 Desember 2022 untuk pilihan kepada 3 nama baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Hasil survei Ganjar kembali mendapatkan dukungan tertinggi, yakni 42,6%. Unggul signifikan dari Anies Baswedan dengan suara 28,5% dan Prabowo Subianto dengan suara 22,9%. Jumlah responden mencapai 1.029 orang menggunakan teknik survei multi-stage random sampling dengan margin of error 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Kalau kita amati konsisten ya Ganjar masih berada di atas. Yang berubah urutannya itu lagi-lagi Prabowo dan Anies. Ya. Dan itu cross-nya baru terjadi pada Desember ini. Sementara itu, survei Carta Politika memperlihatkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berpotensi unggul jika berduet dengan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Dari simulasi sejumlah nama yang disandingkan dengan nama lainnya, pasangan Ganjar Prabowo paling banyak dipilih oleh responden. Duet Ganjar Prabowo memperoleh angka 45,3% dan berpotensi menang satu putaran dalam Pilpres mendatang. Ada 4 nama yang punya kemantapan pilihan di atas 60%. Ada Mas Anies, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Mbak Puan. Sayangnya Mbak Puan baseline-nya kecil, hanya 1,5%. Dan tingkat kemantapan tertinggi itu ada di Mas Ganjar Pranowo, lalu disusul oleh Mas Anies Baswedan, lalu kemudian oleh Pak Prabowo Subianto. Survei digelar pada 8 hingga 16 Desember 2022 menggunakan multi-stage random sampling 1.220 responden dengan margin of error sebesar 2,82%. Ya, jelang Pilpres 2024, relawan dan pendukung Anies Baswedan menggelar silaturahmi dan deklarasi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara relawan Ganjar Pranowo menggelar aksi sosial bagikan bantuan sembako di Tangerang, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur. Silaturahmi dan deklarasi dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 digelar ratusan warga dari berbagai komunitas relawan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ketua Jarnas Banjarnegara Imam Purwadi menyatakan akan terus berperan aktif mengenalkan sosok Anies hingga masyarakat bawah. Untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang, mereka juga akan menjalin komunikasi dengan partai pendukung Anies Baswedan yakni Partai Nasdem. Kemudian kita silaturahim dengan simbol-simbol relawan yang lain, karena ada SKI, ada Anies, kemudian ada Dewi Sri dengan Jarnas. Nah, kita silaturahim, tapi sekaligus hari ini kita deklarasi untuk 3 kecamatan. Sementara di Tangerang, Banten, relawan Gerakan Rakyat Desa Pendukung Ganjar juga membagikan bantuan paket sembako kepada pedagang pasar, petugas kebersihan hingga tukang becak di kawasan Pasar Malabar. Kegiatan ini sebagai wujud dari kepedulian terhadap sesama, khususnya elemen masyarakat yang ada di pasar, sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Di Sidoarjo, Jawa Timur, komunitas warteg pendukung Ganjar Pranowo juga membagikan bantuan berupa 300 paket sembako dan makanan di Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono. Mereka yang menerima manfaat mulai dari pedagang pasar, PKL hingga masyarakat prasejahtera. Lewat kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan para penerima manfaat untuk beberapa waktu ke depan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat dipadati ribuan wisatawan. Selain itu, akibat banyaknya wisatawan membuat jalan di sekitar area Asia Afrika mengalami kemacetan. Kawasan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat terus didatangi ribuan wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung.
Menumpuknya wisatawan di kawasan Asia Afrika disebabkan adanya pelonggaran aturan bagi wisatawan. Hal ini mengakibatkan kemacetan parah di sekitar Jalan Asia Afrika. Keramaian ini diprediksi akan terus terjadi hingga tanggal 2 Januari 2023 mendatang. Ya, dalam rangka Hari Natal, Presiden Joko Widodo mengunjungi Gereja Zebaut dan Gereja Katedral, maksud kami di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, pemirsa, Presiden mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani dan menyampaikan pesan perdamaian dan toleransi. Hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah gereja di Kota Bogor, Jawa Barat. Didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya, Jokowi mengunjungi Gereja Zebaut dan disambut pengurus gereja. Kehadiran Kepala Negara untuk meninjau langsung jalannya ibadah Hari Natal. Usai mengunjungi Gereja Zebaut, Presiden melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral, Jalan Muslihat, Kota Bogor. Di Gereja Katedral Bogor, Presiden Jokowi juga menyapa para jemaat usai misa Natal selesai. Presiden mengucapkan Selamat Natal dan mengajak jemaat memperkuat kerukunan. Mempererat persaudaraan kita, memperkuat kerukunan kita untuk bangkitan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ini kejutan, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya, Pak Presiden, Bapak Jokowi, yang ditemani oleh Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, ini adalah suatu yang menambah sukacita Natal tahun ini. Dan apalagi ketika beliau menyampaikan sambutan atau sedikit pesan, yaitu ini sungguh suatu suasana yang baik, Natal yang bikin sukacita, dan mari kita bangkit untuk membangun bersama negara Indonesia ini. Pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral Bogor berjalan aman dan tertib. Sekitar 1.000 jemaat mengikuti ibadah Natal hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Menko Polhukam memantau pelaksanaan ibadah misa Natal di sejumlah gereja di Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan misa Natal berjalan aman dan lancar. Kedatangan Menko Polhukam Mahfud MD di Gereja Katolik Santo Antonius, Kota Baru, Kota Yogyakarta, disambut langsung oleh Pastor Kepala Paroki Romo Makarius Maharsono. Di hadapan ribuan jemaat, Mahfud MD menegaskan negara menjamin pelaksanaan misa Natal di seluruh Indonesia dapat berjalan aman. Sehingga umat Katolik atau Nasrani tidak perlu khawatir adanya gangguan Kamtibmas. Ya, pemirsa, memperingati Hari Raya Natal tahun 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023, MNC Group menggelar ibadah serta konser musik dan drama Natal bertema Christmas Celebration When God Speaks, Take It Up and Read. Acara berlangsung sukses dan meriah di panggung megah dan spektakuler studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Perayaan Natal 2022 MNC Group kembali digelar, berlangsung meriah dan penuh sukacita. Acara diawali dengan ibadah Natal bertajuk Christmas Celebration When God Speaks, Take It Up and Read. Berbagai lagu-lagu pujian digemakan, pembacaan firman Tuhan dan penyalaan lilin juga dilakukan sebagai pengingat akan kedatangan Kristus yang merupakan cahaya pengharapan dunia. Natal menjadi momen penting bagi seluruh umat Kristiani. Makna kelahiran Yesus Kristus memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada manusia. Saya rasa Natal bukan satu rutinitas, tapi satu momen kita untuk introspeksi. Bagaimana kita bisa lebih baik lagi. Prinsip daripada Natal adalah bagaimana kita bisa menjadi terang. Terang itu artinya kita bisa memberikan kebaikan bagi yang lain. Selamat Natal kepada seluruh karyawan MNC dan seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan. Tuhan memberkati. Puncak perayaan Natal dimeriahkan penampilan artis ternama tanah air, serta menghadirkan drama Natal yang diperankan oleh aktor dan aktris, serta anak-anak panti asuhan.
Maka dari itu hari ini kita juga mengangkat tema When God Speaks, ketika Tuhan berbicara kepada kita agar kita mengenalnya gitu ya. Dan bukan hanya itu, hari ini kita juga merayakan dengan beberapa anak panti yang ikut naik panggung gitu. Harapannya dengan mereka juga bisa merasakan kehangatan kasih sukacita Natal itu bersama. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai senantiasa. Selamat Natal 2022 dan selamat menyambut Tahun Baru 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam menyambut perayaan Hari Natal di tahun 2022, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan membuat event khusus untuk para pengunjung, yaitu event memberi makan kepada hewan primata gorila yang dikemas dalam bentuk kado hingga diberi pernak-pernik pohon Natal. Dia mendapatkan kado Untuk menyambut perayaan Natal tahun 2022, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan membuat event khusus memberi makan hewan primata gorila. Pengelola mendekorasi sekitar lokasi dengan pernak-pernik khas Natal. Sejumlah bungkus kado, pohon Natal hingga ukiran patung bola salju membuat hewan primata yang dilepas dari kandangnya langsung menghampiri hiasan tersebut dan membuka satu persatu kado yang berisi makanan. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah di luar Jakarta pun antusias melihat aktivitas gorila yang membuka kado di dalam kandangnya. Pertama kali ini. Baru pertama kali ini. Iya. Itu perasaannya seperti apa, Bu? Ya seneng ya, besar ya. Menurut Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang, event memberi makan dan kado hewan primata gorila ini baru pertama kali diadakan bagi para pengunjung. Perayaan Natal ini kita buatlah event khusus, feeding time, tapi nggak biasa ya. Biasanya nggak seperti itu, biasa cuma ya kasih biasa makan. Nah, ini dikemas dalam nuansa Natal. Jadi di dalamnya didekor dengan, tadi kita lihat ada videonya ya, ornamen Natal seperti pohon Natal, kemudian ada kado-kado ya, kado-kadonya banyak sekali, isinya makanan satwa, makanan gorila ya. Jadi ini spesial buat pengunjung karena ini hari ini adalah hari Natal untuk umat Kristiani yang sedang merayakannya. Para pengunjung yang melihat event spesial di hari Natal ini sangat antusias hingga mengabadikan momen tersebut dengan bersuah foto. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong penyelenggaraan halakoh kebangsaan di setiap sekolah untuk menguatkan fondasi bangsa. Para siswa di sekolah bisa belajar bagaimana tokoh agama berbangsa, bernegara, dan beragama melalui halakoh kebangsaan. Hal itu dikatakan Ganjar usai mengisi halakoh kebangsaan bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Pondok Pesantren Raut Lotut Tulap, Wonosari, Jawa Tengah. Halakoh kebangsaan adalah diskusi para tokoh agama yang bertujuan membahas permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara terkini. Dengan halakoh kebangsaan diharapkan bisa memberikan pelajaran terbaik untuk generasi penerus bangsa. Saya sih berharap ada TOT dan itu masuk ke sekolah-sekolah sehingga nanti sekolah itu secara sistematis maksud saya mereka akan mendapatkan ilmu yang benar, pelaksananya baik, teladannya ada sehingga anak dan generasi muda itu akan didorong bagaimana mewujudkan impian pembukaan Undang-Undang Dasar. Sukacita Natal berlangsung meriah di kota Wina, Austria maksud kami, bersama ratusan diaspora Indonesia. Ya, ini sebagai akan segera kembali usai jeda.